Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa, seperjuangan dan setanah air dimanapun semuanya berada ya. Semoga selalu sehat di sana. Udah lama saya nggak bikin video long, jadi selama ini hanya bikin short saja di YouTube channel ini. Dan kali ini saya ingin membuat video sedikit panjang karena ini menyangkut tentang beberapa aktivitas penipuan yang ada di Malaysia. Sekarang zamannya penipuan online ya, banyak sekali ya, lewat telepon, lewat email dan seterusnya. Nah, video kali ini adalah saya akan menginformasikan tentang penipuan online yang dilakukan di Kuala Lumpur, tepatnya di Kuchai Lama. Dan sayangnya yang terlibat di aktivitas penipuan ini semua. Totalnya ada 46 warga asing yang terlibat dan 19 warganya adalah orang Indonesia. Jadi kemarin Jenderal Imigrasi Malaysia membuat pernyataan di media bahwa mereka telah membuat serbuan ke beberapa rumah mewah di Kuchai Lama, itu di daerah Kuchai Lama, Kuala Lumpur, yang mana mereka ini sedang menyerbu sindikat penipuan online oleh warga asing dari berbagai negara. Nah, dalam serbuan tersebut ada 46 warga asing berusia antara 23 sampai 50-an tahun. Ada 14 orang laki-laki dari Cina, 15 laki-laki, dan 4 perempuan WNI. Jadi ada 19 warga Indonesia yang ditangkap pada penyerbuan ini. Dan beberapa dari negara lain juga ada, Myanmar, Bangladesh, Laos, dan Thailand. Jadi modusnya mereka adalah menjalankan aktivitas yang memperdaya korban, yaitu dengan penjual saham. Jadi kalau kalian sering ngotak-atik saham, bermain-main saham, nah hati-hati dengan sindikat ini ya. Mereka modusnya adalah dengan menawarkan penjualan saham ataupun menjual barang, properti, mungkin sewa gitu ya. Misalnya kita lagi nyari rumah atau nyari room untuk kita sewa, nah mereka akan menipu kita dengan mungkin transfer dulu atau booking dulu dan seterusnya. Nah, ini sindikat ini mereka lakukan secara online. Nah, mereka melakukan itu menggunakan Facebook, biasanya TikTok, WeChat, WhatsApp, Telegram, di seluruh aplikasi sosial media yang ada di dunia saat ini, yang paling banyak dipakai orang. Nah, mereka juga akan memiliki call center. Jadi mereka benar-benar terorganisir ya penipuannya, sindikatnya ini. Segala macam aktivitas transaksi online mereka gunakan dalam sindikat ini. Seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan kalau ekspatriat itu akan mencari sewa rumah, sewa kamar. Kita cari di iklan-iklan online biasanya. Nah, mereka akan membuat juga iklan-iklan fiktif seperti ini, dibuat juga di list online sama mereka harganya. Lalu ketika kita akan menghubungi katakanlah orang yang punya rumah, mereka mengharuskan untuk membuat transfer dulu, seperti itu, membuat booking dan seterusnya ya. Ada juga pembelian emas, mereka juga akan menawarkan pembelian emas, properti, kapal mewah, gitu ya. Atau penukaran mata uang asing pun katanya juga mereka tipu. Mereka buat segala cara, permainan logika bagi mereka untuk bisa menipu para pembeli yang mungkin ingin membeli emas, seperti itu ya. Jadi kalau bisa untuk pembelian transaksi apapun sekarang ini memang kalau bisa offline, gitu ya. Nah, yang ditargetkan mereka ini bukan hanya warga Malaysia ya, karena ini memang laporannya banyak terjadi oleh warga Malaysia pada kasus ini, tapi juga targetnya adalah pelanggan dari luar negeri, itu terutama dari warga mereka sendiri. Misalnya tadi ada 19 orang Indonesia, maka mereka mentargetkan orang Indonesia mungkin yang ada di Malaysia. Jadi mereka dengan bahasanya mereka akan dengan mudahnya memperdaya calon-calon korban ini dengan bahasa lokalnya. Kalau bahasa Indonesia mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau orang Laos mereka akan menipu orang-orang Laos. Orang Thailand mereka akan menipu orang-orang Thailand. Nah, ini direkrut di Kuala Lumpur sindikat tadi. Ada 46 warga mereka yang mereka rekrut untuk melakukan penipuan ini. Nah, sebagai korban kita baru sadar, merasa tertipu setelah gagal menghubungi orang-orang yang sudah menipu ini. Misalnya kita sudah transfer booking,
sudah bayar DP misalnya. Habis itu kita udah nggak bisa lagi nelpon mereka. Gitu ya. Nah, total hasil penjualannya ini atau penipuannya ini mencapai 150.000 ringgit per hari. Kalau dikalikan ke rupiah sekitar 500-600 juta sehari ya. Lumayan ini per hari, bukan per bulan. Dan anggota mereka ini yang bekerja di sindikat ini gajinya tuh hanya 3.500-2.500 ringgit saja per bulan. Jadi benar-benar sindikat ini, otak si sindikatnya ini benar-benar menipu abis ya. Orang yang melakukan penipuannya ini hanya digaji kecil, tapi otak si sindikatnya ini malah gajinya banyak sekali mendapatkan penghasilannya dari hasil penipuan ini ya. Nah, di penyergapan ini ternyata alat-alat mereka tuh sangat lengkap. Jadi ada beberapa rak server. Jadi bayangkan rak server itu mahal harganya ya. Jadi benar-benar mereka mempersiapkan ini sedemikian rupa untuk melakukan penipuan. Ada sekitar 88 telepon HP Android iOS mungkin ya. Ada router juga, ada modem dan 26 SIM card yang mereka gunakan untuk bolak-balik mungkin nelpon, menawarkan barang jasa ini itu dan seterusnya ya. Mereka akan mengganti-ganti nomor. Kalau misalnya target A ditelepon menggunakan nomor A tidak respon, misalnya sudah di blacklist melalui gate kontak seperti itu ya. Saya sering sekali mendapatkan telepon yang ketika dia telepon sudah terdaftar di gate kontaknya sebagai penipu, bank penipu dan seterusnya. Nah, si penipu ini akan memiliki banyak SIM card. Contoh di penipuan ini ada 26 SIM card yang mereka gunakan. Saya sendiri mengalami aktivitas telepon ke handphone saya ini sekitar nggak tahu berapa puluh kali sudah. Setiap muncul di gate kontak akan saya langsung blokir. Mungkin ada sekitar 15 atau 17 nomor yang sudah masuk ke handphone saya ini yang aktivitasnya sudah tercatat di gate kontak itu sebagai penipu. Dan ada lagi nomor baru yang mereka gunakan yang mungkin belum di tag di gate kontak akan mereka gunakan. Jadi jangan terpedaya kalau ada nomor telepon yang masuk yang tidak kita kenal. Ya. Dan dalam sergapan ini mereka menemukan sekitar 100.000 ringgit cash tunai ditemukan di sergapan ini, di rumah mewah tersebut ya. Jadi memang ini sindikat sudah berbahaya sekali. Sudah pasti banyak korbannya karena seperti yang disampaikan tadi, per hari mereka bisa mendapatkan ratusan juta rupiah atau beberapa ratus ringgit yang mereka dapatkan. Dan ini mungkin sudah bertahun-tahun ya aktivitas mereka ini, dan sudah berapa orang yang terkena sindikat penipuan ini. Oke, itu saja info yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman kita semua dilindungi, jangan sampai ada yang tertipu oleh aktivitas mereka ini. Dan mungkin tidak hanya di Kuala Lumpur ini sindikat ini berada, di negara lain pun mungkin juga ada, seperti di wilayah Afrika. Dan mereka kadang datang ke sebuah negara yang mungkin agak aman bagi mereka untuk melakukan aktivitas sindikat ini. Intinya jangan sampai tertipu. Kalau ada urusan mentransfer, kita harus pastikan uang kita aman dan seterusnya. Sekian dari saya pada video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.